Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ya, hari ini kita akan belajar tema 1 hidup rukun, subtema 3 hidup rukun di sekolah. Oke anak-anak, ini nanti mulai pembelajaran 1 sampai dengan pembelajaran ya, kita mulai dulu dari pembelajaran 1. Coba perhatikan di pembelajaran 1. Di sini ada mengenal kalimat perintah. Ya, perhatikan ada gambar. Saya bacaannya ini antara siapa ya? Udin ya ini. Udin dan ibunya. Bagilah bekalmu dengan teman-teman ya Din, kata ibunya. Baik Bu, mengapa kita sebaiknya berbagi dengan teman Bu? Tanya Udin. Berbagi menunjukkan sikap rukun. Bawalah tempat bekalmu kembali ya. Nah ini tadi percakapan antara Udin dan ibunya. Nah anak-anak, dari percakapan ini kalian sudah paham yang mana kalimat perintah ya. Nah supaya paham kita ketahui dulu. Tahukah kamu apa itu kalimat perintah? Kalimat perintah merupakan kalimat yang mengandung makna meminta atau memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Perintah dapat berupa suruhan yang keras atau permintaan secara halus. Coba perhatikan kembali percakapan ibu dan Edo. Itu tadi sudah memberikan perintah kepada Udin ya. Nah, bagilah bekalmu dengan teman-teman ya Din. Ini kan perintahnya ibunya Udin. Nah inilah yang disebut kalimat perintah. Jadi memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi ya Udin tadi meminta Udin untuk membagikan bekalnya kepada teman-teman. Nah inilah yang disebut kalimat perintah. Sudah paham ya anak-anak tentang kalimat perintah? Nanti supaya lebih paham kita lanjutkan dulu. Nah suatu perintah dapat pula berbalik ya, dari menyuruh menjadi mencegah atau melarang. Jadi kalimat perintah itu maknanya banyak ya. Bisa menyuruh, bisa mencegah, atau mungkin bisa melarang. Kalimat perintah itu pasti diakhiri dengan tanda seru ya. Jangan lupa tandanya seperti itu, tanda seru. Kemudian biasanya kalimat perintah juga diberi akhiran lah. Jadi contohnya seperti bukalah, bacalah, tutuplah, dan lain sebagainya. Biasanya ada akhiran lah ya. Perhatikan contoh berikut itu. Ada 3 contoh. Buanglah sampah pada tempatnya. Nah ini contoh yang tadi. Ada akhiran lah. Buanglah sampah pada tempatnya. Nah ini kan berarti seruan atau perintah agar kamu membuang sampah pada tempatnya. Nah, nomor 2, tutuplah kembali pintunya. Ini juga kalimat perintah, disuruh menutup kembali. Kemudian nomor 3, jangan membaca di sini. Nah, ini berarti larangan, ya. Dan bisa berarti larangan, bisa berarti mencegah, ya, atau menyuruh. Nah, banyak ya artinya. Itu juga termasuk kalimat perintah. Oke. Kita lanjut dulu. Yang berikutnya ada mewarnai gambar. Ya, apa mewarnai gambar di sini? Pernahkah kamu menggambar? Tentunya pernah ya. Seperti yang ada di sini, ada contohnya ada anak yang sedang menggambar. Nah, menggambar itu merupakan kegiatan yang menyenangkan. Dengan menggambar, kita bisa menuangkan beragam imajinasi. Jadi imajinasi itu adalah khayalan. Jadi kalau kamu menggambar,
pasti kamu berimajinasi, nanti saya menggambar pohon bentuknya seperti ini. Di dalam otak kamu pasti sudah tergambar yang namanya imajinasi, ya. Nah, setelah menggambar, kita dapat mewarnai gambar tersebut. Mewarnai adalah memberikan warna atau cat pada suatu gambar, ya. Mewarnai gambar dapat dilakukan menggunakan pensil warna, krayon, spidol, cat air, dan cat minyak. Nah, ini adalah contoh-contoh alat untuk mewarnai. Mewarnai gambar akan membuat gambar lebih menarik. Jadi ini tentang mewarnai gambar. Nanti ada apa saja alat untuk mewarnai gambar? Ada pensil warna, ada krayon, ada spidol, ada cat air, dan cat minyak. Ini alat-alat untuk mewarnai, ya. Nah, berikutnya anak-anak, dari alat-alat tadi itu pasti ada perbedaan, ya. Ketika kamu menggambar menggunakan krayon, bukan menggambar ya, mewarnai menggunakan krayon dengan mewarnai menggunakan pensil warna, pasti hasilnya juga berbeda. Nah, bagaimana perbedaan itu bisa kita ketahui? Di sini sudah Bapak beri penjelasan. Ini ada krayon, ya. Kemudian ada pensil warna dan ada spidol. Apa perbedaan dari masing-masing alat ini? Ini semuanya sama untuk mewarnai, tapi berbeda. Berbedanya apa? Kita ketahui dulu. Kalau kalian menggunakan krayon, itu warna yang dihasilkan lebih tebal, ya. Kertas mudah kotor, pasti, karena krayon itu sifatnya kasar, ya. Terus kemudian sulit dihapus karena kasar tadi. Warna yang dihasilkan bagus, tekstur kasar, jadi teksturnya kasar. Nah, kemudian kalau menggunakan pensil, itu warna yang dihasilkan halus, karena pensil itu teksturnya halus, beda dengan krayon kasar, ya. Nah, kemudian tidak mudah kotor karena dia rapi, mudah dihapus, teksturnya halus. Saat mewarnai bisa terlihat putih-putih karena tidak warna. Jadi ini perbedaan antara krayon dengan pensil. Kemudian kita lihat dengan spidol. Spidol itu warna yang dihasilkan tebal, sama seperti krayon, tapi tidak mudah kotor. Kalau krayon kan mudah, kalau spidol tidak. Hanya saja warna pada kertas bisa tembus. Pernah kan mencoba? Kamu coba mewarnai pakai spidol, pasti tembus ke belakang, ya, karena dia teksturnya adalah air, ya, halus tapi dia air, jadi pasti tembus. Beda dengan pensil, ya kering tapi halus, ya. Nah, ini tadi perbedaan warna atau pemberian warna pada gambar. Nah, nanti silakan mencoba menggambar dan memberi warna. Kita lanjutkan anak-anak. Selanjutnya di sini ada menjumlahkan bilangan cacah. Ya, apa sih bilangan cacah itu? Ketahui dulu, bilangan cacah ini adalah bilangan yang dimulai dari angka 0 dan selalu bertambah 1 dengan bilangan setelahnya. Maksudnya bertambah 1 dengan bilangan setelah itu bagaimana? Setelah 1, kalau di 1 ditambah 1 kan 2, ya kan? Berarti kan bertambah 1 dengan bilangan setelahnya. Setelah angka 2 berapa? 3. 2 ke 3 kan nambah 1. Nah, itu maksud bilangan dari angka 0 yang selalu bertambah 1 dengan bilangan setelah. Nah, bilangan cacah dikatakan juga sebagai kumpulan bilangan bulat yang bukan negatif, ya. Jadi kumpulan bilangan bulat tapi tidak negatif. Tidak ada bilangan cacah yang memiliki tanda negatif. Maksudnya tanda negatif itu seperti apa? Nah, ini ada contoh. Kalau bilangan cacah itu pasti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Kalau bukan bilangan cacah itu ada negatifnya. Seperti di situ ada tanda strip, itu namanya negatif. Nah, terus negatif 1, negatif 2, negatif 3, ini bukan
bilangan saja ya. Meskipun bilangan bulat, tapi kalau tidak ada tanda negatif itu termasuk bilangan saja ya. Nah, ini tentang bilangan saja. Kita lanjutkan. Karena tadi sudah mengetahui bilangan saja itu seperti apa, mari kita coba berhitung. Ada pertanyaan di sini. Dani bersekolah di SD Negeri Grogol 1. Ada banyak siswa di sekolah ini. Siswa laki-laki ada 137 siswa, siswa perempuan ada 125 siswa. Berapa jumlah siswa di SD Negeri Grogol 1? Dari pertanyaan kamu sudah paham? Nah, dalam penjumlahan bilangan saja itu dapat dilakukan dengan cara bersusun panjang dan bersusun pendek. Ada dua cara, bersusun panjang dan bersusun pendek. Bagaimana caranya? Mari kita coba satu-satu dulu. Yang pertama kita coba bersusun panjang. Nah, ini ya. Kita tulis dulu, angkanya tadi ada 137. Kemudian angka 125. Ini adalah angka yang ada di dalam soal. 137 itu siswa laki-laki, kemudian 125 itu siswa perempuan. Kita tulis dulu. Nah, terus bagaimana selanjutnya? Kita tulis dulu menurut nilai tempatnya. Masih ingat nilai tempatnya? Nilai tempat masih ingat ya? Ada ratusan, ada puluhan, ada satuan. Nah, kita tulis dulu 137 kita tulis menurut nilai tempatnya. Ratusan 100, kemudian puluhannya berapa? 30, kemudian satuannya ada angka 7, ya betul. Kemudian yang kedua 125 juga kita tulis seperti itu ya. 100 puluhan, ratusannya puluhannya ada 20 dan satuannya ada 5. Barulah setelah ditulis menurut nilai tempatnya baru kita tambahkan ya. Bagaimana cara menambah? Ya langsung kita tambahkan 100 ya, ini ya. Yang 6 angka itu berarti kita tambahkan berapa? 100 tambah 100 100. 30 ditambah 20 50, 7 ditambah 5 12. Nah, karena di akhir yang terakhir itu ya maksudnya itu ada angka 12. Nah, angka 12-nya itu kita buat menurut nilai tempatnya ya. Jadi kita bulatkan lagi 200 ya, yang 12 itu ya 200, kemudian 50, kemudian 10 dan 2. Jadi 12-nya kita ubah ke bulat ya. Jadi puluhan sendiri, satuannya sendiri. Jadi kalau ada yang semacam ini harus kita ubah dulu ke puluhan sendiri, satuan sendiri ya. Jadi tidak dijadikan satu. Baru kita tambah lagi 200, kemudian ditambah berapa? Nah ini 50 dan 10 kita jumlahkan. Berarti berapa? Betul, jumlahnya 60. Baru yang angka 2 langsung tulis ke bawah, turun ke bawah. Nah, baru ketemu hasilnya 137 ditambah 125 itu adalah 262. Ditulis 262 ya. Jadi tulisannya itu angka 2, 6 dan 2. Bacanya 262. Ini adalah cara bersusun panjang. Cara yang kedua adalah bersusun pendek. Nah, bagaimana cara bersusun pendek? Tentu kita tulis lagi 137 ditambah 125. Kita tambah. Nah, yang perlu kita tambahkan dulu mulai dari belakang, dari nilai apa? Ya, nilai satuan, kemudian baru nilai puluhan, dan yang terakhir nilai ratusan. Jadi kita tambahkan dari belakang. Berarti yang mana? Ya ini 7 dengan 5. Berarti 7 ditambah 5 sama dengan 12. Nah, terus bagaimana kalau sudah dijumlah hasilnya ketemu 12? Nah,
Karena di sini ketemunya angka puluhan, ya bukan satuan. 12 kan puluhan. Kalau satuan kan 1 sampai 9 itu kan satuan. Nah, karena ini ketemunya puluhan, otomatis kita tulis dulu di bawahnya sini itu bagian satuan, yaitu 2. Satuannya ditaruh di bawah. Bagian puluhan yaitu angka 1 ini ditaruh di atas. Atas lurusnya dengan puluhan, ya. Jadi lurusnya dengan puluhan. Karena dia kan nilainya puluhan, jadi lurusnya dengan puluhan. Nah, baru ini kita sudah menghitung bagian penjumlahan satuan. Selanjutnya kita pindah ke bagian puluhan. Di situ kan puluhan ada 3 dan 2. Nah, tapi ketambahan angka 1 dari tadi, angka 12. Nah, berarti angka 1 ini juga harus dihitung. Berarti 1 tambah 3 tambah 2. Tiga-tiganya ini kita hitung. Kita tulis 1 tambah 3 tambah 2. Hasilnya adalah 6. Nah, karena hasilnya bukan puluhan, 6 kan bukan puluhan, tapi satuan, ya. Nah, karena hasilnya adalah satuan, langsung angka 6 ini kita tulis di bawah, ya. Ya, jadi urutannya di bawahnya puluhan. Ini sudah ketemu penjumlahan puluhannya. Nah, yang terakhir kita hitung bagian ratusan. Ratusannya sama, jadi angkanya sama, 1 dan 1. Kita jumlahkan, pasti sudah tahu ya jumlahnya berapa. 1 tambah 1 pasti 2. Nah, langsung saja angka 2 ditaruh di bagian ratusan. Nah, ini adalah penjumlahan ratusan. Nah, ini sudah ketemu ya. Hasilnya adalah 262. Bagaimana? Sudah bisa? Nah, antara bersusun panjang dan bersusun pendek, mudah yang mana? Nah, nanti silakan dicoba sendiri. Nah, ini tadi sudah jelaskan. Kita lanjutkan ya anak-anak. Kita masuk ke pembelajaran kedua. Permainan sederhana. Nah, perhatikan gambar di sini. Tahukah kamu apa yang sedang mereka lakukan? Nah, dari gambar itu kita sudah ketahui mereka sedang bergandengan tangan. Nah, terus apa yang mereka lakukan? Nah, Udin dan teman-temannya sedang melakukan lari berpasangan. Lari merupakan gerakan melangkahkan kaki dengan cepat. Jadi itu pengertian lari. Gerakan melangkahkan kaki dengan cepat karena berlari. Lari juga baik untuk pernapasan dan dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi kamu kalau pagi bangun lari, ya, itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Permainan lari berpasangan yang dilakukan dengan teman-temannya adalah salah satu permainan sederhana. Jadi mereka sedang melakukan permainan sederhana yang namanya lari berpasangan. Permainan ini dapat dilakukan di halaman atau di lapangan karena kan berlari harus membutuhkan lapangan atau tempat yang luas. Bermain lari berpasangan dapat melatih otot kaki dan kekompakan. Jadi saat kamu berlari, otot-otot kakimu akan semakin kuat. Juga melatih kekompakan kalau kita berlari bersama, ya. Nah, itu namanya lari berpasangan. Nah, gerakan sebelum berlari. Nah, di sini kamu harus tahu ada gerakan sebelum berlari. Sebelum melakukan lari berpasangan, yang kamu lakukan adalah pemanasan terlebih dahulu, ya. Jadi kita lakukan pemanasan. Kenapa? Karena pemanasan itu bisa mencegah kita dari cedera. Jadi makanya sebelum berolahraga apapun itu wajib melakukan pemanasan. Nah, kemudian lakukanlah lari pendek dan lari panjang. Masih ingat lari pendek dan lari panjang? Ya, di pembelajaran sebelumnya kan sudah saya jelaskan ya. Lari pendek itu seperti ini, langkah kakinya tidak terlalu lebar. Kalau lari panjang, langkah kakinya melebar. Dan ada lari berpasangan.
Nah, berarti langkah kakinya harus sama, ya. Dan ada lomba lari berpasangan. Kita saling berlari, beradu kecepatan dengan teman-teman yang lain, dengan pasangannya masing-masing, ya. Selanjutnya ya anak-anak, ini ada menemukan kalimat perintah dalam teks cerita. Ada kalimat perintah di dalam teks cerita. Bagaimana maksudnya? Coba perhatikan. Hari ini Udin dan teman-temannya berolahraga. Pak Guru meminta siswa untuk berlari berpasangan. Udin berpasangan dengan Edo. Tiba-tiba mereka terjatuh karena gerakan kakinya tidak kompak. Kaki Edo terluka dan berdarah. Udin membantu Edo berdiri. Pak Guru mengantarkan Edo ke UKS. Pak Guru pun mengingatkan siswa lainnya. Berhati-hatilah ketika berlari. Samakan langkah kalian terlebih dahulu. Tadi yang dikatakan Pak Guru ini adalah kalimat perintah. Karena kenapa kok disebut kalimat perintah? Pasti ada tanda seru, ya kan? Berhati-hatilah ketika berlari. Ini termasuk perintah. Jadi sebuah nasihat atau apa ya? Berhati-hatilah, kamu disuruh hati-hati. Kemudian samakan langkah kalian terlebih dahulu, juga termasuk perintah. Kamu harus tahu, oh yang ini loh kalimat perintah. Jadi ini tadi adalah menemukan kalimat perintah dalam teks cerita. Jadi yang dari teks cerita dia tadi, mana yang kalimat perintah? Itu saja, berhati-hati dan ikuti langkah kalian terlebih. Nah, saya ketika pada teks cerita mencari kalimat perintah, cari saja yang ada tanda serunya dulu, ya. Oke, lanjutnya penghamalan nilai Pancasila. Ini ada penghamalan nilai Pancasila. Ya, ini apa yang sedang dilakukan? Sebenarnya, tahukah kamu bahwa mereka menunjukkan sikap yang sesuai nilai Pancasila? Tahu sila keberapa ini? Ya, sila kelima. Sebelum pulang sekolah, Udin dan teman-temannya sedang berdoa sesuai dengan kepercayaan mereka masing-masing. Berdoa termasuk sila ya. Jadi kalau berhubung dengan Tuhan yang Maha Esa, itu adalah sila pertama. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Aku lupa membawa bekal. Mari kita makan bekal bersama. Kira-kira ini menunjukkan sikap sila keberapa? Apakah sikap yang ditunjukkan pada gambar di samping menunjukkan salah satu penghamalan nilai Pancasila? Tentu saja, sila keberapa? Sikap saling berbagi adalah contoh penghamalan sila kedua Pancasila. Dia akan berbagi, Siti dengan Rani misalnya. Karena Rani tidak membawa bekal, Siti membagi bekal. Ini namanya saling berbagi. Saling berbagi termasuk sila kedua, amalan sila kedua Pancasila. Jadi kamu kalau di sekolah dimanapun seringlah berbagi dengan temanmu, jangan makan sendiri ya, nanti malah perutmu sakit. Makanya berbagilah dengan itu sikap yang lebih baik atau baik. Kita lanjutkan, kita masuk ke pembelajaran ketiga ya. Kalimat perintah dalam percakapan. Itu sudah kalimat perintah di dalam teks cerita. Sekarang kalimat perintah dalam percakapan. Masih ingat apa itu percakapan? Ya, percakapan adalah pembicaraan antara dua atau lebih, ya, dua orang atau lebih. Nah, ini kita lihat. Kira-kira apa yang sedang mereka lakukan ya? Dari gambar kamu sudah tahu ya, mereka sedang membersihkan kelas. Nah, Udin dan teman-temannya sedang membersihkan kelas. Mereka bekerja sama membersihkan ruangan kelas. Karena hari ini adalah piket Udin dan teman-temannya. Mereka selalu menjaga kerukunan dengan bersama-sama melaksanakan
tugas piket kelas, maka pekerjaan akan cepat selesai. Nah, bentuk yang mereka lakukan ini termasuk pengamalan sila. Sila berapa? Sila ketiga ya, bekerja sama saling membersihkan kelas. Nah, ada teks percakapan. Masih ingat tentang teks percakapan? Tadi sudah Bapak bahas ya. Teks percakapan adalah kalimat percakapan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk membahas suatu masalah. Seperti contoh dua ini, antara Udin, Siti, Edo, Beni, dan Udin. Teman-teman, bersihkanlah kelas sesuai pembagian tugas. Siap, Din. Aku akan menyapu. Aku akan menghapus papan tulis sampai bersih. Edo. Kemudian Beni, aku akan membereskan lemari buku. Udin menyahut lagi, terima kasih teman-teman, ayo kita bersihkan kelas sebaik-baiknya. Tadi percakapan antara Udin dan teman-teman. Nah, dari teks percakapan ini ada kalimat perintah. Yang mana? Nah, ini dia. Teman-teman, bersihkanlah kelas sesuai pembagian tugas. Termasuk kalimat perintah. Ada lagi yang lain ya. Nanti kalau ada kalimat semacam ini, silakan cari yang mana kalimat perintah. Ya, ini tadi kalimat perintah dalam teks percakapan. Kita lanjut. Mengurangi bilangan cacah. Ini sudah menambah, sekarang kita mengurangi bilangan cacah. Ada pertanyaan. Vino dibelikan pamannya pensil sebanyak 157 buah. Vino membagikan 39 pensil kepada teman-teman di kelasnya. Berapa pensil Vino sekarang? Selain dapat digunakan, bilangan cacah juga dapat dikurangi ya anak-anak. Pengurangan juga dapat dilakukan dengan susun panjang dan susun pendek, sama seperti penjumlahan tadi. Nah, kamu sudah tahu pertanyaannya? Mari kita bahas. Yang pertama adalah susun panjang dulu. Kita tulis dulu angka 157 dan 30. Maaf, 39-nya belum ya. Karena pengurangan, kita tulis dulu yang 159. Nah, 159 ini kita apakan? Nah, lupa pengurangan. Kenapa kok di situ lambangnya tambah? Nah, ini kita menggunakan lambang tambah dulu. Ya, jadi kita gunakan penjumlahan dulu. Nanti baru pengurangan. Nah, supaya lebih jelas kamu perhatikan ya. Kita tulis dulu yang pertama adalah angka 157. Karena 157 itu angka yang besar. Yang dikurangi ya, itu 39, ditulis nanti saja. 157 ini kita tulis lagi menurut nilai tempatnya. Berarti 150 dan 7. Nah, dari 150 dan 7 ini kita tulis lagi ke bawah. 150-nya kita kurangi 10 menjadi 40 ya. Nah, jadi angka tengah kita kurangi 10 menjadi 40 ya. Nah, yang 10 kemana? 10 kita tulis di sampingnya 10. Baru angka 7. Jadi ada penjabaran, kurangi 10. Setelah ini kita apakan? Kita tulis kembali 157 itu hasil akhirnya adalah 100. Nah, 40 berapa? 17 ya. Karena 10 ditambah 7. 10 dan 7 kita tambahkan menjadi 17. Nah, ini hasil akhirnya dari 157 ya. Jadi ada 100, ada 40 dan 17. Diingat-ingat caranya semuanya seperti ini nanti. Nah, kemudian kita tulis yang angka yang dikurangi yaitu 39. 39 kita tulis menurut nilai tempatnya juga. Berarti 30 dan 9 ya. 30 dan 9. Nah, inilah baru kita bisa mengurangi. Berarti inilah yang kita kurangi ya. Ini kita kurangi. Kita tulis dulu garis pengurangan. Yang mana yang dikurangi? Ya yang dari depan. 1
100 karena tidak ada musuhnya, langsung kita tulis 100. 40 dikurangi 30 berapa? 10. 17 dikurangi 9, 8. Ketemulah hasilnya 118 karena 100, 10 dan 8. 10 tambah 8 itu 18, berarti 118. Ya, ini cara susun panjang. Kita lihat bagaimana cara susun pendek. Tulis dulu 157 dan angka 39. Terus kita tulis garis pengurangan. Bagaimana selanjutnya? Sama seperti penjumlahan ya. Yang pertama kali adalah yang belakang sendiri, kemudian baru ke depan ya. Jadi yang nilai satuan, kemudian puluhan, ratusan ya. Jadi yang dari belakang. Berarti ini kita eksekusi dulu, kita kurangi. 7 dikurangi 9. 7 dikurangi 9 kan tidak bisa. Kita boleh Pak, 9 kurangi 7, tidak boleh, harus dari atas ya, harus 7 dikurangi 9, tidak boleh kamu balik ya, nanti salah. Terus gimana caranya? Lihat bagian puluhan, puluhannya ada angka 5. Nah, karena di situ ada puluhan angka 5, kita pinjam 1 puluhan, berarti pinjam 10 ya. 5 itu kan puluhan, 50 kan, kita pinjam 10, kita berikan kepada angka 7, berarti 10 ditambah 7 berapa? 17 ya. Jadi 5-nya ini kita pinjam 10, ini kan 50 bukan 5 ya, karena ini kan 50-an, berarti 50 kita pinjam 10 ditambahkan 7 menjadi 17 kan sudah banyak kan, sudah bisa mengurangi angka 9, berarti kita tulis 17-nya ditaruh di atas ini karena kita pinjam, kemudian kita tulis 17 dikurangi 9, 17 kurangi 9 adalah 8, karena hasilnya adalah satuan, angka 8 itu kan satuan, langsung kita tulis di bawah sini 8. Nah, ini berarti kita sudah selesai bagian mengeksekusi nilai satuan. Nah, selanjutnya kita eksekusi nilai yang puluhan. Nah, 5 dikurangi 3. Tulisannya 5 kurangi 3 berapa? 2 Pak. Betul? Salah. Nah, kamu ingat tadi angka 5 tadi dipinjam 10 ya. Berarti kan 50 tadi dipinjam 10, tinggal berapa? Tinggal 40 ya. Berarti 4 kita taruh di atas. Yang kita kurangi adalah 4 dikurangi 3, bukan 5 ya, karena 5-nya sudah hangus, sudah dipinjam 1 puluhan tadi ya, berarti tinggal 40. 4 kita tulis di atas itu, kemudian kita eksekusi 4 kurangi 3 adalah 1. Karena 4 kurangi 3 adalah 1, berarti 1 ini kita tulis di sebelahnya angka 8. Ke depannya ya, ini adalah nilai puluhan, jadi ketemu 10. Nah, yang terakhir adalah bagian ratusan. Karena di situ ratusan tidak memiliki musuh untuk dikurangi, tidak memiliki lawan, langsung saja kita tulis di bawah angka 1. Ketemulah hasilnya. Jadi, pengurangan ini hasilnya adalah 118 ya. Sudah paham ya maksudnya? Ya bisa toh? Nanti kalau ada soal silahkan dikerjakan sesuai cara yang Bapak berikan. Kita lanjut ya anak-anak. Menggambar makhluk hidup. Apa itu makhluk hidup? Bisa hewan, bisa tumbuhan, bisa manusia. Semua yang diberi kehidupan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu namanya makhluk. Ya. Nah, sebelum menggambar sebaiknya kita membuat sketsa. Apa itu sketsa? Sketsa adalah suatu rancangan untuk pembuatan gambar atau lukisan. Nah, jadi sebelum kamu menggambar, kamu buat sketsa dulu. Ya, seperti ini, sketsa gambar burung. Kemudian setelah dibuat sketsa, barulah kita buat pewarnaan. Jadi hasil akhirnya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah membuat sketsanya dulu, supaya
saat menggambar lebih mudah dan hasilnya lebih bagus ya. Ini namanya menggambar dengan cara sketsa dulu. Jadi membuat sketsa itu bertujuan untuk merencanakan dulu apa yang akan digambar. Hal ini supaya hasilnya lebih rapi. Jadi nanti kalau menggambar, buatlah sketsa. Berikutnya kita masuk ke pembelajaran keempat. Menulis kalimat perintah. Ini dari kurang tulisannya ya, dari mana ini? Menulis kalimat perintah dari apa ini? Kita lihat dulu. Bacalah teks percakapan di bawah ini. Siapa yang mau menjadi petugas upacara? Acungkan tangan bagi yang ingin menjadi petugas upacara. Tahukah kamu apa yang sedang mereka lakukan? Kalimat perintah sering digunakan dalam percakapan sehari-hari, baik secara lisan ataupun tulisan. Berarti ini menulis kalimat perintah dari ucapan seseorang. Mungkin dari gurumu atau dari siapa ya. Dan tujuan utama di ucapan perintah adalah untuk menghendaki atau melarang orang lain melakukan sesuatu seperti apa yang diutarakan oleh guru. Jadi, ibu guru memberi perintah, acungkan tangan bagi yang ingin menjadi petugas upacara. Kita masuk kalimat perintah ya. Kita lanjutkan. Penjumlahan pada soal cerita. Pada pelajaran sebelumnya kalian sudah mempelajari penjumlahan ya. Tadi sudah loh. Pengurangan bilangan saja, penjumlahan bilangan saja juga dapat ditemukan dalam soal cerita. Apa itu soal cerita? Soal cerita itu soal yang berbentuk cerita. Ya. Jadi ada sebuah cerita, tapi ternyata di situ nanti dia adalah soal yang harus kami kerjakan. Nah, ini ada contohnya. Upacara bendera di sekolah itu diikuti oleh siswa dan guru. Ada 327 siswa dan 14 guru. Berapa peserta yang mengikuti upacara? Nah, ini kan cerita itu mengikuti upacara. Tapi di terakhirnya, di kalimat terakhir, kita disuruh menghitung berapa peserta yang mengikuti upacara. Ini kan penjumlahan dalam soal cerita. Langsung saja kita jawab dengan dua cara. Yang pertama bersusun panjang. Seperti tadi ya, yang Bapak contohkan di awal, kita tulis dulu 327 dan 14. Kita jabarkan dulu menurut nilai tempatnya. 327, 14 juga 10 dan 4. Nah, yang depan itu kosong ya, tidak ada. Terus setelah ini diapakan? Kita eksekusi lagi, kita tambahkan ya. Jadi yang ini kita tambahkan 300 karena tidak ada lawannya, kita langsung taruh di bawah. 20 ditambah 10 hasilnya 30. 7 tambah 4 adalah 11. Sudah ketemu ya. Nah, karena angka 11 di situ bisa kita pisah lagi. Nah, angka 11 ini kan harus kita pisah, harus kita jadikan puluhan dan satuan. Maka dari itu kita tulis lagi 300, 30, 10 dan 1. Nah, itu kan 11. Baru kita tulis kembali di bawahnya 300. Yang kita tambah yang mana? Masih ingat? Ya, betul. Yang 30 dan 10 kita tambahkan menjadi 40. Angka 1 turun ke bawah. Hasilnya adalah 341 ya. Ini tadi di awal sudah menjelaskan ya. Kita tinggal mengulangi lagi. Kemudian kita coba cara susun pendek. 327 kita tulis dulu, kemudian angka 14. Bapak kasih angka 0 biar kamu tidak bingung ya. Ini memudahkan kita. Kita beri garis penjumlahan. Ya, seperti tadi kita eksekusi dulu 7 ditambah 4. Ya, 7 ditambah 4 adalah 11. Nah, masih ingat? Puluhannya kita taruh puluhannya belum ya. Satuannya kita taruh di bawah, puluhannya kita taruh di atas. Ya, 1 puluhan di atas, 1 satuan di bawah. Nah, terus kemudian kita lanjut ke penjumlahan
bagian puluhan. Nah, karena ada 3 nilai, 3 angka di situ, kita jumlahkan semua. 1 tambah 2 tambah 1, hasilnya adalah 4. 4 langsung kita taruh di bawah. Ini penjumlahan puluhan. Nah, yang terakhir adalah penjumlahan ratusan. Karena angka 3 itu tidak ada musuhnya, 0 kita anggap tidak ada musuh ya, tidak ada lawan. Langsung angka 3 ini kita taruh di bawah. Nah, 3 tambah 0 itu hasilnya 3. Temulah hasilnya 341. Ya, saya paham ya? Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, ini melengkapi gambar dengan gambar lain. Melengkapi gambar dengan gambar lain. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah membuat gambar imajinatif berupa makhluk hidup di sekitarmu. Sudahkah kamu mewarnai gambarmu? Kamu juga dapat melengkapi gambarmu dengan gambar lain yang sesuai. Seperti contoh berikut. Pertama, kamu membuat sketsa, ya kan? Setelah sketsa dibuat, kita beri warna. Nah, ini kita beri warna. Ya, kita beri warna. Setelah diberi warna, kita beri gambar lain yang sesuai dengan gambar kupu-kupu. Apa kira-kira? Gambar bunga. Nah, ini melengkapi dengan gambar yang lain. Jadi ini adalah sebuah gambaran. Jika kamu menggambar sesuatu, bisa kamu melengkapi dengan gambar yang lain ya. Nah, ini contohnya. Nanti silakan mencoba di rumah. Kita lanjut ke pembelajaran kelima. Permainan mencari pasangan. Perhatikan gambar 2 ini. Di situ Pak Guru sedang melakukan olahraga ya. Nah, murid kelas 2 sedang mengikuti pelajaran olahraga. Kali ini mereka diberi tugas Pak Guru untuk bermain mencari pasangan. Permainan diawali dengan membuat lingkaran. Kemudian saat Pak Guru membunyikan peluit, para murid berpisah dari lingkaran dan mencari pasangan. Tapi saat membuat lingkaran, terus peluit ditiup, langsung mereka berlarian mencari pasangan. Nah, ini namanya permainan mencari pasangan ya. Nah, dalam permainan ini juga bisa menjaga persatuan dan kesatuan. Jadi kita bisa saling menjaga kerukunan. Setelah bermain mencari pasangan tadi, tentunya sangat menyenangkan bukan? Nah, bisa dicoba di rumah ya. Karena dari kegiatan bermain tadi kita bisa mewujudkan sikap rukun. Rukun merupakan perilaku yang terpuji. Kita harus rukun dengan teman. Rukun dapat membuat kita memiliki banyak teman. Dengan rukun, hidup menjadi tenang dan tentram. Ya, jadi dengan hidup rukun itu menjadi tentram, tidak ada pertengkaran. Ya, makanya dengan temanmu harus hidup rukun. Tidak boleh saling Selain itu, kita juga harus bersikap saling memaafkan. Saling memaafkan merupakan perilaku terpuji juga yang dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan. Hal ini sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila. Apa bunyinya sila ketiga? Ya, Persatuan Indonesia. Lambangnya apa, Nana? Ya, lambangnya adalah pohon beringin. Nah, oke, kita lanjut. Menulis kalimat perintah yang diucapkan seseorang. Nah, ini diucapkan seseorang. Perhatikan, Udin dan teman-teman sudah selesai bermain dan berolahraga. Lakukan pendinginan setelah berolahraga. Ganti kembali pakaian olahraga dengan pakaian seragamu. Minumlah air putih secukupnya untuk mengganti cairan tubuh. Nah, ini adalah ucapan dari Pak Guru setelah melakukan olahraga dengan anak-anak. Nah, dalam kehidupan sehari-hari sering kita temui kalimat perintah ya anak-anak. Orang tua, guru, bahkan teman kita pernah mengucapkan kalimat perintah kepada kita. Kalimat perintah diucapkan dengan jelas, ya, jelas, dengan tegas maksudnya. Nah, dalam kalimat perintah juga terdapat manfaat saat kita mendengar kalimat perintah.
Jadi misalkan kamu bersama misalkan bapak guru olahraga, ayo cepat lakukan pemanasan. Berarti kamu kan melakukan pemanasan karena diperintah dari ucapan Pak Guru. Nah, setelah kamu melakukan pemanasan, kamu mendapatkan manfaat. Ternyata setelah melakukan pemanasan, tubuh saya jadi sedikit bisa bergerak dengan cepat. Inilah yang namanya manfaat mendengarkan kalimat perintah tersebut. Jadi, kamu harus tahu kalimat perintah ini manfaatnya apa. Bisa ya? Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Kita masuk ke pembelajaran ke-6 yang terakhir. Melakukan pemungutan suara. Apa itu pemungutan suara? Nah, perhatikan gambar berikut. Itu ada Siti, Udin, dan Edo, mungkin dan teman-teman yang lain sedang melakukan apa ya? Ya, tahukah kamu apa yang sedang mereka lakukan? Udin, Siti, dan teman-teman sekelas sedang melakukan musyawarah untuk memutuskan lagu apa yang nanti akan dinyanyikan saat menjadi bertugas upacara dalam memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan. Mereka melakukan pemungutan suara. Suara yang paling banyak memilih salah satu lagu akan menjadi penentu. Kegiatan ini merupakan pengamalan sila keempat ya, karena bermusyawarah. Pembagian petugas upacara juga dilakukan secara adil. Sikap ini juga termasuk pengamalan sila berlaku adil ya. Ya, jadi musyawarah itu termasuk sila keempat, berlaku adil sila ke-5. Lanjut, mengurangi bilangan cacat dalam soal test. Nah, ini pada pembelajaran sebelumnya juga sudah ya, kalian telah belajar pengurangan bilangan cacat. Pengurangan bilangan cacat bukan dalam cerita. Ini ada cerita ya. Pak Guru mengadakan pemungutan suara. Pemungutan suara dilakukan untuk memilih ketua kelas. Pak Guru membagikan kertas kepada semua murid. Awalnya ada 155 lembar kertas. Kertas yang dibagikan itu sebanyak 38 lembar. Berapa sisa kertas Pak Guru? Nah, dari depan tadi kan bercerita. Dari terakhir belakang sendiri, menurut kamu mencari bagaimana berapa jumlah kertas sisa. Kita coba dulu dengan susun panjang ya. Seperti sebelumnya, kita tulis dulu angka yang paling besar 155. Kita eksekusi dulu ya. 155 berarti 150 dan 5. Kemudian kita tulis ke bawah lagi 100. Karena ini pengurangan, 50 nya dikurangi 10 jadi 40. Yang 10 nya kita taruh di sampingnya 10. Kemudian 5 tetap tulis. Setelah ketemu seperti ini, kita tulis kembali 155 itu sama dengan 140 dan 10 ini 40 nya turun, yang di jumlah adalah 10 dan 5 jadi 15. Ini ingat 10 dan 5 kita jumlahkan menjadi 15. Setelah ketemu hasil dari angka yang besar, kita lanjut ke angka yang kecil yaitu 38. 38 itu adalah 30 dan 8 ya. Kemudian kita kurangi. Ini baru kita kurangi. Kita tulis garis pengurangan. 100 tidak ada lawannya, langsung saja 100. 40 dikurangi 30 berapa? 10. 15 kurangi 8 7. Ketemulah hasilnya 117. Nah, ini cara bersusun panjang ya. Kita lanjut ke cara bersusun pendek. Seperti tadi, kita tulis 155 dan 38. Kita tulis garis pengurangan. Dari belakang dulu, 5 dikurangi 8. Masih ingat caranya? Tidak bisa ya dikurangi. Kita pinjam angka puluhan. Dari 50-an, kita pinjam 1 puluhan. Kita taruh di sini 15. Dari mana 15? 10 tadi yang pinjam ditambah angka 5. Jadi 15.
Jadi 15 kurangi 8 sama dengan 7. Angka 7 kita taruh di bawah. Ya. Kemudian lanjut yang kedua. 5 dikurangi 3. Oh, salah. Bukan 5, tapi 4 karena 5-nya tadi sudah dipinjam. Jadi 4 dikurangi 3 sama dengan 1. 1 langsung kita taruh di bawah. Yang terakhir angka ratusan, karena tidak ada lawannya, langsung saja taruh di bawah. 117 hasilnya ya. Nah, sudah bisa ya. Ini penjualan secara bersusun. Pengurangan secara bersusun. Kita lanjut. Ya. Jadi sisa kertas Pak Guru adalah 117 lembar. Lanjut. Kalimat perintah dalam lirik lagu. Nah, ini ada lirik lagu. Selain pada teks cerita dan percakapan, kalimat perintah juga dapat ditemukan dalam lirik lagu. Fungsinya untuk mengajak dan menyuruh pendengar lagu agar mau melaksanakan apa yang dilantunkan olehnya. Jadi tujuannya itu biar kamu melakukan apa yang disuruh oleh penyanyi. Kamu disuruh lewat. Nah, lihat ini. Sebelum kita makan deh, cuci tangan dulu, menjaga kebersihan deh untuk kesehatanmu. Nah, ini lagu sebelum kita makan dari ciptaannya siapa itu? Pak Kasur ya. Nah, nanti silahkan cari contoh lagunya di YouTube, ada ya. Kalau kamu pengen mendengar lagunya secara utuh, ini saya contohkan, Bapak contohkan yang dari depan. Sebelum kita makan dik, cuci tanganmu dulu, menjaga kebersihan dik untuk kesehatanmu. Nah, dari lagu ini kita bisa tahu kalau di dalam lagu ini ada kalimat perintah. Yang mana? Padahal di sini tidak ada tanda serunya. Nah, dari kalimat pasti kamu sudah tahu. Yang mana? Nah, ini ya. Cuci tanganmu dulu. Ini termasuk perintah. Kamu disuruh cuci tangan dulu. Nah, kalau kalimat perintah tidak ada tanda serunya di dalam lagu, kamu cari tahu saja yang di situ yang menyuruh atau mungkin apa yang lain mengajak ya. Itu kalimat perintah ya. Cuci tanganmu dulu. Perintah ya, paham ya? Oke, ini kalimat perintah dalam lirik lagu. Silakan mencari kalimat perintah di dalam lirik lagu-lagu yang lain, masih banyak. Oke, anak-anak, karena sudah berakhir di pembelajaran 6, kegiatan hari ini Bapak akhiri dulu. Semoga pembelajaran ini bisa menambah ilmu pengetahuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.